Halo guys, balik lagi sama gue Ersin Tatsumaki. Jadi kali ini kita bakal nge-review mobil baru. Jadi kemarin gue udah jual mobil gue yang Civic Turbo guys. Dia udah nemenin gue selama berapa tahun ya? Kayaknya 3 tahun lebih. 3 tahun dan mobilnya udah dibeli sama abang gue. Dan sekarang gue sudah beli mobil baru guys. Dan ini menjadi mobil pertama gua yang menggunakan listrik. Jadi ntar kita bakal tanya-tanya keunggulannya apa aja di mobil listrik itu. Mobilnya udah datang, cuman orang-orangnya lagi pada makan di depan. Jadi kita tunggu dulu ya. Gue udah sangat gak sabar karena mobilnya sama-sama sedan ya bisa dibilang. Ya sedan. Dan dia itu bagus lah. Karena gue udah test drive waktu itu dan gue langsung suka. Jadi gue langsung beli. Kenceng banget katanya, tapi ya gue kalau nyetir mobil utamakan keselamatan daripada kesehatan. Lah rugi dua-duanya. Ya itulah intinya, pokoknya keselamatan lebih penting ya. Benar. Kita sambil nunggu guys, jadi ntar langsung kita tanya-tanya aja ke salesnya. Nah. Kerja bagus. Nah sekarang mobilnya udah datang guys, kita tinggal nunggu towingnya ditaruh di depan sini. Sekarang juga udah bersama sama kakak-kakak di sini nanti yang bakal kita tanya-tanya tentang mobilnya ya. Di sini ada Kak siapa? Ada sama Meli. Mary BYD. Mary BYD. Oke, jadi mobilnya BYD guys. Yes, Kespoil. Ya udah kespoil pasti bajunya BYD. Kayak gitu sekarang tinggal tunggu mobilnya. Tuh. Wih, ini dia mobilnya udah dateng guys. Lihat dari peleknya dulu kali ya, spoil dikit. Wih, cakepnya. Gue di sini milih warna nanti aja lah. Nanti aja kita ASMR nanti. Buka nggak sih? Iya. Oke, jadi ini dia mobil baru gua guys. Kita langsung unboxing aja ya. Let's go. Mobil listrik pertama gua guys. Aduh. Wah, gila. Ini dia guys, mobil listrik pertama gua, yaitu gua beli BYD Seal Performance. Oke, jadi apa sih yang membedakan mobil listrik dan mobil bensin itu? Oke, untuk membedakan dari segi mobil bensin sama mobil listrik kita ini ya, satu dari segi instannya ya. Terus yang kedua, perbedaannya udah pasti signifikannya itu pasti dari segi konsumsi ya. Konsumsi? Ya, konsumsi dari segi mungkin Bapak yang dulunya pakai bensin ya kan, sekarang udah pakai listrik ya pasti akan menghemat banyak. Menghemat dari banyak. Segi, iya. Dari segi keuangan juga betul, mungkin ya. Betul banget. Pajak apalagi. Betul. Yang pajaknya yang biasanya berjuta-juta ya, sekarang juga jadinya ratusan gitu ya. Dan enaknya mobil listrik ini juga kalau di Jakarta itu menghindari ganjil genap. Betul nah sekali. Itu yang lumayan consider buat gua itu buat ganti ke mobil listrik guys. Karena kerjaan gua tuh kadang butuh di tanggal yang ganjil, mobil sebelum gua genap. Jadi ya, wah pusing pokoknya ngatur schedule-nya ya. Bener banget. Oke, wah ini mantep banget nih. Suka. Mungkin ntar untuk fitur-fitur di dalamnya dibantu jelasin. Boleh. Suka banget nih. Ini kita langsung buka aja ya? Langsung buka ya? Terima. Tanda serah terima nih, mantap nih. Gelo. Mantap. Gue milih warna yang ini tuh karena emang ini warna paling apa ya bisa dibilang tuh Hero color dari BYD-nya ya. Dari BYD, betul. Itu namanya Atlantis Grey. Atlantis Grey. Betul. Sih, kita lihat bagian dalam ya. Nah, ini pintunya kayak gini ya. Ini aku lihat di YouTube nih masuk gitu, gimana caranya? Oh, caranya tinggal klik aja keyless-nya. Klik. Oh, kuncinya di dalam. Nggak bisa kok kuncinya di dalam. Bisa. Cuma nggak apa-apa, kita starting dari sini. Ini kita kunci dulu ya. Ini tutup. Wih, masuk. Anti maling. Ya, anti maling. Nggak bisa, lu mau gimana gitu. Kalau kebuka lagi ya, coba. Ini remote-nya, kuncinya ya. Jadi kalau mau kita buka tinggal tekan buka. Betul. Oh, simple lah. Simple. Dia ada sistem pemanas dari jauh gitu, nggak bisa nyala sendiri nggak? Bisa. Itu walaupun caranya. kuncinya di luar? Betul. Oh, ada caranya? Caranya pakai HP, BYD Apps. Jadi ada aplikasi sendiri.
Nah, kalau mobil listrik ini harus dipanasin nggak sih sebenarnya? Kita so far sih nggak pernah panasin sih. Nggak perlu panasin. Iya. Wah, bener-bener nggak ribet ya. Bener. Ya tapi Praktis lah. jangan sampai nggak nyala berbulan-bulan juga Betul, ya. betul. Wah, kita lihat guys dalamnya. Wah, ini nih yang bagian serunya nih. Nah, ini bagian dalamnya, buset masih baru banget guys. Tes dulu guys. Gila. Kita buka-buka satu-satu ya. Karena kita ntar sekalian pengen jalan pakai mobil ini. Gila, ini kursinya juga udah enak banget, luas, nyaman, panoramik ya. Panoramik. Mantap. Gue mah ngerti-ngerti aja. Gue kurang ngerti tentang otomotif guys. Cuma waktu itu test drive ini istri suka, langsung aja guys. Kalau istri suka, ya harus beli berarti. Nah, mantap. Gila, kursinya sih enak banget ya. Nah, kita sekarang bagian belakangnya nih. Wah, gila. Kalau mobil baru kayak gini tuh bawaannya tuh happy gitu loh guys. Karena kan baru deh ya datang ke kehidupan gua gitu. Ini gimana nih? Oh, tarik aja. Ini bagian belakangnya guys. Ya nyaman banget ya, luas dibandingkan yang gua sebelumnya. Karena emang yang sebelumnya tuh hatchback ya, jadi ini lebih luas. Dan kita lihat bagian bagasinya guys, bagasinya seperti apa ya. Ini cara buka bagasinya gimana nih? Ini udah otomatis belum? Udah otomatis. Udah otomatis? Iya, jadi cara buka bagasinya itu tinggal diklik ini aja, udah langsung auto buka. Oke. Sebentar, ini kita tinggiin dulu tailgate-nya. Oh. Jadi untuk pembukaan tailgate-nya itu pun bisa di-adjust. Oh, Jadi tailgate-nya berapa bisa- persen pun itu bisa di-adjust di head unitnya. Oh, dari depannya. Dari depan. Wah, gua gaptek nih kayak gini-gini nih. Tekan aja ya. Kalau dari depan bisa dibuka? Kunci. Dari depan bisa buka juga, Butuh kunci. butuh kunci. Dan di tangan gue juga ada kartu ini guys, gue nggak tahu ini kartu apa, nanti kita cari tahu ya. Kalau untuk ngatur ininya apa tadi yang dibilang itu? Tailgate. Tailgate-nya itu harus mobil kondisi nyala atau Kondisi nyala. Harus Maksudnya kondisi masih nyala dulu baru head unitnya Oh, nyala. Oke, kita buka ya. Oke, langsung buka aja. Wih di. Oh, tailgate tuh ini, yang ininya. Bukan, maksudnya untuk tailgate yang Oh, buka ininya. Iya. Oh, Jadi itu bisa 60%, 100%. ini 100% ya? Udah 100%. Nggak 100% aja deh. Iya, 100% aja lebih enak ngambil barang. 60% biar apa itu? Mungkin kadang-kadang kayak terlalu mentok, Oh iya Iya. iya benar. jadi nggak bisa buka. Kita dapat bag ini juga. Betul. Ini apanya Ini nih? bagnya itu isinya ada portable charging. Oh, ini portable chargingnya. Betul, ini portable charging. Sama ini kita juga ada kasih V2L. Jadi portable charging ini kalau misalkan jalan-jalan nih ke daerah-daerah mungkin yang nggak ada stationnya, Iya. kita bisa pakai emergency-nya ini. Ah, Iya. jadi untuk dia colokan emergensinya. 2 biasa. Mantap, Ya, mantap. betul. Dengan KWH 2,2 yang keluar. 2,2 tuh berarti 2.200. kalau 2.200 ya. Betul sekali. Jadi kalau kalian beli itu udah dapat portable Udah dapat portable chargingnya. charging. Untuk Bisa. emergency biasanya kan namanya mobil listrik kan pasti ada jarak kilometernya. Nah, untuk kilometernya nih, untuk mobil ini dari 100% sampai 0% itu berapa ratus kilometer deh? 580. 580 kilo. Betul. Karena yang ambil nih yang performance ya. Iya. 580. Oh, beda kalau Beda. jadi di bawahnya performance ini ada apa lagi? Premium. Premium. Jadi Itu kilometernya range-nya beda juga. Beda lagi. Berapa itu? 650. 650. Betul sekali. Lebih gede kalau premium ya? Lebih gede, tapi secara akselerasi ini lebih Lebih speed. Betul. Kalau ini speed. Oke, ini udah ada ininya juga ya apa? vehicle to load. Vehicle to load. V2L kalau kita ngomong. Jadi V2L. V2L itu jadi mobil listrik kita ini juga bisa mengeluarkan listrik ya. Dimana kalau misalkan Bapak mau camping gitu ya bisa pakai vehicle to load ini untuk converter. Dimana kayak genset gitu. Wih, Iya. Menghasilkan listrik dari mobil ke electronical. tapi baterainya nurun. Baterai tetap menurun dan harus di 80% ya, dia prima. Oh, harus 80%. Dia kalau Oke. 20 ya nggak ngangkat. Gitu. Oke. Dan ini apa ini? Nah ini sunset
dari kita yang dimana bisa pakai di panoramik ya. Oh, Iya, ditutup. dari manual, betul. Oke. Buat nutup panoramiknya, Betul Jakarta sekali. panas sih, kayaknya Iya. cukup cocok nih. Betul. Cara jadi bisa nutupnya dicoba. lagi yang, oh ini nih, Yes. ini cara nutupnya nih. Oke. Kalah canggih cok mobil gue sebelumnya. Ayo kita sekarang cek bagian dalamnya ya. Boleh. Boleh. Termundurinnya ini gimana nih? Kursi nih. Sebelah kanan. Oh, Ada oke. bengkok. Nah, itu bisa naik, turun, maju. Wih. Wih canggih Setir banget. udah aman. Setir aman. Bisa tilt teleskopik juga ya. Itu gimana tuh kalau dinaikin? Oh yang biru Kita ini. biasa ya. Di- Gitu, di- dikebawahin. Oke. Oh iya coba dulu. Tinggal naik turun ya. Iya, naik turun, maju. Oh, ini terlalu rendah. Ini udah paling mentoknya. Iya, ini memang porsi. Naikin lagi. Wah, oke. Memang harus berpower ya. Oke. Dia udah dapat 2 layar. Di sini ada layar head unit head itu buat unitnya. settingan, iya. sama ini yuk. Untuk apa nih kok ini? Ini sebenarnya buat kita lihat kilometer, terus dari segi presentase baterai Oh. sama kilometer yang tersisa. Tapi gue lihat kaca depan kok ada Head up display itu namanya. head up display-nya juga Iya. guys. Jadi kalau misalnya kita nyetir nggak Jadi bisa kelihatan ya. Oh, bisa. Oh, cuma di mata kita gitu jadi kelihatan. Lu kelihatan nggak tuh? No. Di posisi kanan tuh bisa. Iya. Oke, jadi apa yang bikin mobil ini tuh benar-benar wah gitu dari fiturnya? Dari Ada apa fiturnya, aja? wahnya. Nah, kalau untuk secara mobil kita itu yang wahnya itu secara audio sih. Audio. Salah satu hal yang mungkin orang ngambil, satu di audio, dan kedua itu kita adjustmentnya itu enak nih Pak. Jadi kalau misalkan kita contoh mau ADAS nih, braking assist segala macem, Oke. itu kita udah include ADAS-nya itu, adaptif. Ah, Jadi kalau misalkan kita contoh di tol, kita driving, dimana kalau misalnya memang ada objek nih yang mau bertabrakan dengan kita, ini akan ngerem sendirinya, oh. gitu. Itu tapi bisa Bisa di juga? on off kan. Kadang-kadang kan orang nggak suka nih karena Iya, tiba-tiba ngerem segala pasti macem, feel-nya beda dong. feel-nya beda, Hmm. betul. Nah, that's why kenapa ini masih bisa di adjust, dan kalau udah di adjust sekali dia akan terus-terusan off gitu. Oke. Ya, Itu kalau gimana misalnya- cara settingnya ini itu? Kalau untuk ini di ADAS. Di ADAS, oke. ADAS driving Biasa- assist. Biasa driving assist. Nah, yang kayak lane support ini udah di off kan. Semuanya udah di off kan. Ini udah off Nah, kalau semuanya. memang mau ya. Oh, nyalanya ini. Nyalain, Oke, betul. ini sistem asisnya atau supportnya yang buat Iya. ngerem. Kalau matiin tinggal gini. Oke. Betul. Nah, terus, nah justru yang ngeremnya ini. Tadi ini buat lane Oh, support buat system. Ya. Yang ini ya kalau kiri kanannya terlalu betul. ini ya. Jadi tetap Oke. di marka jalan Heeh. biasanya sih. Gitu. Nah, kalau ini untuk automatic braking, nah ini nih. Oh, kerja ini yang rem. sebenarnya. Betul. Kalau alert dia warning doang. Oh gitu ya guys, ada ininya Betul. tuh. Jadi ada jarak. Ada jarak ya. Ini benar-benar mobil safety. Berarti cocok banget dong kalau misalnya kayak gini buat yang belajar nyetir gitu. Bisa banget sih. Cuma Pakai kadang-kadang kan sistem ada ini yang dulu. Ya, juga tapi- kayak kaget-kaget ya Iya, sebenarnya kalau tadi ngerem jadi sendiri. beda gitu kan. Betul. Lah, gue gak ngerem gitu. Nah, Oke, itu dari sistem ADAS-nya. betul. Nah, kalau yang untuk front cross traffic alert tuh ya berarti kalau misalnya alert berarti warning doang. Ada apa lagi nih? Nah, oke. Tadi kan udah ADAS, udah tentang yang sensor-sensor lah. Oke, ini kita lanjut untuk Apple CarPlay ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan mau lihat maps gitu ya. Nah, itu bisa pakai Apple Sudah CarPlay didukung dan ada CarPlay Auto. juga Betul ya. sekali. Mantap. Ah, kalau misalnya layar ini sama ini bisa connect juga sudah atau ini berbeda? Ini cuma kayak ini gini doang. ini Cuman gini ininya doang yang beda. Oke. Jadi akan minoring dengan HP. Oke. Gitu. Oke, kalau CarPlay oke lah. Iya, pakai wireless aja lah udah bisa gitu tanpa kabel. Oke. Gitu. Terus Mantep ini banget ya. Nah, betul. jadi buat kalian yang belum tahu guys, ini untuk ngerendahin si AC-nya itu kita pakai 3 jari ya. 3 jari gini guys tuh. Ini 7. Kenceng banget AC-nya. Ini kita turunin 3 tuh. Wih, untuk suhunya naik guys. Tuh, di scroll ke bawah. Gila ya? Bisa kayak gitu. Nah, oke, layar cukup dulu deh. Ini apa nih, Kak? Nah, ini wireless charging nih Jadi kita bisa ngecas di Bisa. dalam mobil tanpa kabel. tanpa kabel. Ini dua-duanya charging. Perbedaan kiri dan kanan apa? Sama-sama. Wireless charging. Sama-sama. Nggak ada perbedaan. Untuk wattnya berapa? Untuk wattnya 20 kalau ini. 20. 20. 20 gede loh, lumayan loh. 20 udah kayak ya itulah ya. Benar-benar batasan sangat itu. membantu banget mobil Betul. ini ya. Terus ini si Gear shift-nya gear shift-nya, buat yang sisi. ya dia mainnya
cetik-cetik gitu ya. Cetik-cetik doang ya benar. Gitu. Oke. Ini untuk fan speed juga, on off-nya, matiin, nyalain. Kalau ini apa ini? Kayak ini mode alat DJ. mode kendaraan. Oh, mode mode- kendaraan. Bisa gua naikin nih. Bisa langsung Oh, mode normal, Ya. mode sport, mode eco. akselerasi. Gua mode normal, guys. Nggak berani gua. Kalau performance eco udah cukup. Performance eco udah cukup. Eco udah cukup. Udah narik banget. Normal itu ngebut tetep. Nah, ngebut. Coba normal lah ya. Boleh. Kalau untuk parkirnya gimana nih? Ibaratnya kan kalau kita mau ke D, kita tekan rem. Tekan rem. Oh ini D. Oke, kalau untuk ke parkirnya, Langsung klik. oh langsung klik play. Betul. Tapi harus rem juga? Harus rem. Harus rem ya? Wih, nggak ribet, nggak ribet. Single transmission kan soalnya. Iya, mantep ini. Jadi nggak ada handbrake lagi ya. Iya bener. Gitu. Ini apa nih kak? Nah, kalau ini NFC. NFC? Jadi, betul. Jadi kita ada dikasih 2 kunci sama 1 kartu NFC. Oke. Dimana kita bisa pakai nyalain mobil tanpa kunci. Jadi pakai kartu ini nih. Buset, pakai ini. Oh, jadi kita tinggal langsung taruh sini Jadi sebelum masuk sebelum masuk. kita tap in dulu nih Tapnya di- bagian spion kanan. Spion kanan. Iya, di tap dulu, masuk, taruh sini nih Heeh. di bagian space-nya ini, terus nyalain. Oke. Cara Matiin nyala, pun kayak gitu. cara nyala mobilnya langsung kan, dia nggak ada start engine gitu kan kalau Tetap mobil. ada start stop. Oh, start stopnya di Betul, sini. start-stopnya Oke. di sini. Betul. Start stopnya di sini, biasanya yang gue sebelumnya di sini guys. Nah, gue Oke. nyari-nyari kok nggak Oh, ada. iya, iya. Sudah mantep banget ya. Setirnya oke banget ya. Oke banget, ini udah. Klaksonnya juga boleh dicoba tuh. Coba ya. Oke, mahal. Mahal. Oke, ini ada apa aja nih di atas ini nih? Nah, Ada kalau tombol-tombol ini so far cuma lampu, dan lampu kita tinggal touch doang. touch doang. Iya. Kalau ini tadi yang panoramik yang bisa ditutup itu ya. Betul, itu pakai sunshade yang di belakang. Ini tembus nggak kalau panas gitu? Sebenarnya kalau untuk panasnya itu dia 20%. 20%, 20%. ngebloknya. Ngebloknya, betul. Berarti kalau orang rata-rata yang nggak suka panas ditutup ya? Ditutup, tambahin filmnya lagi, kata film. Cuman ini kan sebenarnya udah glassnya udah tebal banget, udah gelap juga. Jadi UV protect lah. Ini buat nge-charge. Tadi kita udah tahu juga ya. Ini tuh buat volume, Betul. media. Terus ini buat kartu. Ada lagi nggak kak? Eh, Layar ini? Layar switching buat avoid AC-nya. Oh bisa juga. Bisa. Kita harus otak-atik sendiri sih biar Iya, tahu betul. sih guys sebenarnya. Jadi kalau misalkan ini swing, berarti dia akan swing. Jadi kalau misalkan free, kita bisa adjust ke arah manapun. Buset. Gitu ya, canggihnya ya. Iya. Swing tadi. Dia akan swing. Dia bukan yang manual lagi ya, Iya, kayak iya. mesti adjust dari Kita sini. yang ngatur Kita ya. yang ngatur di head unit, betul. Dan ini juga kita dual zone. Oh iya, Jadi dua zone mungkin kiri kanan kiri beda kanan. suhunya ya. Betul. Wow. Istri lagi dingin, dia angetin guys bagian situ. Benar sekali. Tidak mengganggu gua yang pengen dingin gitu. Betul. Terus Mantap. kita juga ada fitur yang namanya ventilation seat. Bukan hanya ventilasi dingin doang, tapi ada panasnya juga. Loh, ini bisa dingin sama ini. Bisa. Ini dingin, jadi udah kita. Yang belakang bisa juga? Nggak bisa. Dia cuma driver sama passenger. Oh, coba driver. Nice driver. Mana lu ah? Pantat lu udah panas. Coba ya kita yang ini yang berarti. panas. Ini kadang-kadang kan habis olahraga, ya kan. Kadang-kadang tuh orang pengen panas dulu nih sebelum dia ada AC keluar dulu. Jadi badan tetap steady. Kalau ini yang dingin. Iya, ini yang dingin. Coba. Kerasa nggak? Kerasa sih. Anget. Lama-lama anget ya. Ya emang butuh waktu ya Betul, buat betul, ini ya. Betul. Ah. Wah, cocok banget. Kita coba yang dingin ya. Dinginnya segimana nih? Ya, berbeda. Oh, dia kayak cooling down dulu. Betul. Apa? Cooling down dulu baru ke dingin. Betul. Ih, mantap banget. Oh iya dingin. Dingin. Keren nih. ya, ya bisa Keren. dirasain sendiri tuh. Air purification ini apa? Air purification itu jadi kita ada sistem purification di mana ya setiap
orang-orang tuh kalau misalnya beli mobil tuh kadang-kadang ada yang naruh nih purification tuh di tengah nih. Nah ini nggak perlu lagi. Jadi kita udah ada sistemnya di dalam mobil. Jadi begitu AC dinyalain, purification tuh akan bekerja. Jadi buat nyaring udara-udara yang bersih kotor terus ya berarti ya udara di dalam betul mobilnya. sekali. Begitu kita nyalain mobil udah langsung. Mantap. Nah, yang aku lihat dari orang-orang katanya layar ini tuh bisa muter. Emang iya? Oke, bisa muter ya. Kita coba di sini muternya. Oh, ini muternya. Iya. Settingan dari widih. Coba 360-nya dong. Mana? Kamera T60, coba diklik. Set. Widih. Ada yang nongkrong tuh. Ini 3D kitanya ya? Iya. Teman-teman, mantep. Ini bisa. Mantep banget ya. POV-nya cuma kayak gitu ya? Sama kalau misalkan landscape dia akan berbeda. Oke, jadi kita punya kamera bagian belakang, depan, kiri, Samping, kiri, kanan. kanan, belakang, sama atas. Biasanya itu ini atas radar. Oh iya, atas juga ya. Udah kayak drone anjay. Bener banget. Gokil ya. Tuh, kalau landscape dia akan tampilannya lebih Tampilannya enak sih, ikut. lebih enak. Oke, langsung. Bisa. Oh, ini bisa lihat kamera-kameranya ya. Cam 360 Bisa ini langsung bagus. jebret semuanya nggak gitu? Untuk camnya? Maksudnya kayak visionnya kelihatan semua gitu? Oke. Gila ya, semakin canggih gini ya zaman ya. Jelas Kameranya lagi. jernih banget guys. Ngevlog pakai mobil apa? Ngevlog pakai mobil lah. Nah, ini kiri kanan nih kepake banget kalau misalkan di Jalan-jalan kecil, sempit, iya. sempit. Benar-benar. Tapi orang biasanya visionnya cuma depan sama belakang. Depan ya. belakang. Kalau yang ini bisa diganti nggak? Nggak bisa. Oh, Dia ini udah akan stay di situ, iya. Oke. Cocok banget nih di tol kayak ngeliatnya ke belakang gini nggak usah spion berarti ya. Betul. Nah, makanya kenapa space belakang kita itu kaca kecil ya. Nah, karena ada cam 360 ini. Oh, iya benar. Oke, sudah lengkap semua penjelasannya. Mantap, thank you banget. Ini tinggal kita test drive-nya nih. Boleh banget. Oke, makasih sekali lagi loh Kak. Gila. BD Seal Performance guys. Ntar kita bawa jalan ya. Gua harus tanda tangan surat-surat dulu di dalam. Oke, kita langsung test drive di sini ya. Langsung kita test drive guys. Bismillah. Dia tuh nggak ada yang brake hold-nya yang cekrek. Nggak ada. Emang langsung parking, nggak udah Langsung parking pay. aja. Sensornya udah nyala kan ya harusnya? Harusnya sudah. Buset, gua gas pelan. Oke. Wih, gila, mantap banget ini. Enak banget ini, gila gasannya. Terus Tenaga instan ya. sabuk, woi. Pakai tuh. Bluetooth media audio is not connect. Oh, itu sensor Bluetooth. Gila, air suspend apalah itu sebutannya. Dia benar-benar gak goyang-goyang kayak mobil gua sebelumnya, guys. Jadi kayak lebih stabil gitu ini. Dan enak banget lah pokoknya. Ini gue jauh kan deh. Aduh, ini gimana lipat? Iya, panik dikit nggak ngaruh. Panik dikit nggak ngaruh, jalan sempit guys, nggak apa-apa. Tapi kok nggak ada sensornya? Sensornya kayak harus nyalain kiri kanan. Oh, nggak usah sih lah. Udah jago gini, anjay. Enak banget. Gak goncang-gancing ya. Iya, stabil enak. Terus kursi kita dingin ini guys. Dan enaknya itu dia ada layar ini guys di sini yang gue bilang ada, kita bisa tahu speednya itu. Nah terus ini kalau misalnya ngecharge mobilnya itu, kita pembayarannya bisa menggunakan Dana, OVO, GoPay gitu. Download aplikasinya gitu guys, ada aplikasinya juga. Terus kita manasin mobil bisa lewat aplikasi juga walaupun lagi di luar kota guys. Sebelum kita nyampe ke mobilnya juga, contoh kan biasanya kalau misalnya parkir di basement itu panas kan mobil, bisa kita panasin dari jauh, dibikin dingin dulu mobilnya,
pas udah masuk udah dingin gitu guys. Nah untuk isi-isinya ya di SPLTU, kalau enggak ya cari SPK. Itulah intinya guys. Itulah. Kacanya juga sudah double glass, jadi benar-benar kedap suara ya. Jadi kalau misalnya kita dengerin lagu itu benar-benar enjoy banget, dan audionya ini udah setara sama apa sih, Bose tadi ya bilangnya. Bisa Bose, Harman. Ya itulah pokoknya enak banget audionya guys. Nah ini audionya guys. Wow. Ini 10 ya. Wih, kenceng banget. Itu gas pelan gua. Kacanya ngeliat kamu ya, settingannya. Terus kita bisa buka kamera juga di sini. Karena kaca belakangnya kecil, jadi kita ngeliatnya dari sini guys. Kameranya itu udah terdiri dari 4 kamera, depan, kanan, kiri, belakang, sama atas guys, 5. Sorry. Yang gue paling seneng itu dia nggak goyang-goyang sih, stabil banget ya. Iya. Stabil banget ya. Dan udaranya di sini juga seger banget karena dia udah apa tadi lupa gue guys. Ada lah di video ntar dijelasin. Air purifier. Iya. Semacam itulah. Iya, semacam itulah pokoknya. Udah benar-benar udaranya tuh sejuk banget pasti di mobil guys. Ini baru mode normal guys. Apalagi mode sport ya. Gas pelan tuh. Buset. Perbedaannya jauh sih guys. Dari 528 ke 300 kan mobil gue sebelumnya 300 harusnya. Ini ngebut banget ya. Gue ngegasnya harus adjusting lagi guys. Karena dulu mobil sebelumnya nggak sekenceng ini. Mode sport kali ya, coba. Jangan ya. Safety can be fun ya, safety can be fun ya. Iya, safety can be fun. Safety can be fun ya. Dia jadi di mobil ini bagusnya guys. Dia itu udah memiliki SIM card untuk mobil ini sendiri guys. Jadi kita SIM cardnya itu tujuannya untuk GPS mobilnya. Kalau mobilnya hilang bisa kita cari guys. Enggak, udah bawaan dari sana ya. Kita coba mode sportnya ya. Yes. Yang di mode sport nih. Wush, langsung wush. Baru gas pelan ya. Jadi kalau mode sport di sini warnanya merah guys. Ini benar-benar buat di tol ini mode sport nih. Mantep banget, gila, benar-benar nyaman banget, rekomen banget sih. Ngeri sih mode sport harus tol guys. Nggak bawa tol lagi gua. Nggak apa, kita test drive dulu aja guys. Enjoy mobil baru. Tujuan video ini dibuat itu agar kalian kalau misalnya milih mobil itu tidak salah guys. Karena kalau misalnya milih mobil itu ketika kalian udah bisa beli mobil itu udah sama kayak jodoh gitu loh guys. Jadi emang harus nyaman banget gitu. Wush, itu tuh. Iya, yang megang kamera ganti mode. Eko. Coba Eko ya. Katanya Ekonya aja udah sangat kenceng guys. Iya. Oh, Eko nih kayak mobil gua nih. Tapi masih lebih cepat tapi. Enak banget sih, tapi biasanya normal sih gua guys. Gue lebih suka normal harusnya. Mantap, so far menurut gua guys untuk mobilnya nilainya 10/10. Apalagi mobilitasnya benar-benar sangat kepake banget buat gua guys, menghindari ganjil genap, terus irit juga dari bensin ya, menggunakan listrik. Dan pembayaran listriknya jujur gue belum tahu, cuma kalau misalnya gue tadi udah lihat full tanknya itu mungkin di 200 lebih kali ya. Karena mobil ini tuh harusnya 82 kWh. Kalau misalnya charging di SPLTU atau apa itulah, dia itu max-nya itu di 50, berarti ya 50 itu sebelumnya harganya itu 178. Berarti kalau misalnya sampai 80, 100% mobil ini ya kurang lebih ya di 200 lebih lah. 200 lebih, dan itu irit banget guys. Mantep banget. Dan mobil ini 584 kilo ya. Atau mungkin pokoknya 580 lebih lah. Kalau yang seal premium itu di 600 lebih. Cuman bedanya yang
performance ini lebih ngebut aja guys, tapi kilometernya lebih rendah. Cuman kalau speed menang ini. Nah, itu ada iya, horsepower-nya gede guys, HP-nya ya. Oke, jadi segitu aja guys video tentang mobil baru gua. Semoga kalian suka sama video ini dan semoga kalian juga bisa membeli mobil ini kalau misalnya emang kalian suka ya. Semoga diberi banyak rezeki dan diberi banyak kesehatan buat kalian semua. Segitu aja guys video dari gua. Thank you semua buat udah nonton. Bye bye. Semua gamer pasti pernah merasakan kejadian ini di saat kalian top up diamond. Sudah transfer, tapi diamond gak masuk-masuk. Sudah beli diamond, tapi toko sebelah lebih murah. Atau sudah transfer, sellernya yang menghilang. Ih, serem. Tapi tidak akan terjadi di r7gamingstore.id. Dengan proses top up yang cepat, aman dan terpercaya, kalian gak usah sampai kebingungan, apalagi sampai nangis karena kalian gagal pamer skin ke depan teman-teman kalian. Selain harga yang bersaing dan juga banyak promo, akan membuat kalian semakin betah untuk top up di R7 Gaming Store. Tunggu apa lagi? Klik link di deskripsi untuk top up diamond kalian di r7gamingstore.id. Gamernya para Sultan. Mbak, aku lagi syuting, Mbak. Ya.